Hai, apa kabar? Kamu masih semangat kan menjalankan bisnis? Harus semangat dong. Kali ini aku akan sharing pada kalian tentang perbedaan branding dengan logo dan corporate identity. Ini akan bermanfaat buat kalian yang sedang merintis bisnis atau sedang memulai bisnis. Apakah kamu sudah mempunyai logo? Apa sih pentingnya logo bagi perusahaan atau bisnis yang sedang kamu rintis? Tahukah kamu bahwa logo merupakan simbol grafis yang mewakili perusahaan atau organisasi, mewakili bisnis atau produk yang paling simpel melalui penggunaan icon atau tipografi seperti logo Apple. Siapa yang tidak mengenal logo Apple? Dengan bentuk buah apel tergigit, cukup melihat logo tanpa ada nama bisnisnya, Anda akan tetap mengetahui bahwa logo tersebut adalah milik Apple yang menjual berbagai gawai high-end. Namun, biasanya kebanyakan tanda memiliki bagian tipografi yang lebih jelas, merinci pada nama organisasi atau perusahaannya. Sementara branding mempunyai tujuan dan makna yang lebih luas yang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk sampai ke benak orang atau khayalak mengenai suatu perusahaan atau produk. Branding dan positioning produk atau perusahaan hingga sampai ke benak konsumen dibuat dengan identitas merek yang sangat kuat. Layanan pelanggan dan pengalaman klien juga merupakan bagian dari sebuah brand. Reputasi adalah bagian terpenting dari mendefinisikan kata brand. Anda juga akan mendengar beberapa orang menggunakan kata brand hampir bergantian dengan perusahaan atau organisasi. Brand tentunya akan berbicara tentang produk, jasa individu atau organisasi, baik perusahaan profit maupun non-profit, tanpa terperangkap dalam daftar khusus. Sebagai contoh, orang akan berkata, sebuah cara yang bagus untuk mempromosikan merek Anda adalah dengan menggunakan media sosial, pengelolaan website, dan logo yang bagus. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah tahu perbedaan logo dengan branding? Sekarang, kita akan membahas perbedaan corporate identity dengan branding. Corporate identity merupakan bentuk visual yang akan menjadi identitas dari sebuah perusahaan. Ini akan menjadi visualisasi yang unik agar tampak menonjol serta didukung oleh simbol filosofi yang unik untuk membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga menimbulkan transfer kekuatan visualisasi yang bagus. Dengan keunikan tersebut, masyarakat akan langsung mengenal dan tidak perlu berpikir panjang ketika melihat identitas suatu perusahaan. Sebagai identitas perusahaan, corporate identity bisa mempengaruhi perkembangan dan arah perusahaan, termasuk laba jangka panjang hingga memperoleh kredit dengan bunga rendah. Corporate identity merupakan semua atribut yang digunakan oleh perusahaan sebagai pembeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Istilah ini banyak berbaur dengan istilah brand identity. Atribut secara fisik merupakan logo, seragam, sampai warna yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan ciri khas mereka kepada khayalak ramai. Sementara non-fisik adalah budaya perusahaan, nilai-nilai perusahaan yang sampai ke benak konsumen atau masyarakat luas. Masyarakat mengenal perusahaan Google dengan logo tipografi atau tulisan Google-nya yang sangat khas. Jika kita melihat warna-warna yang ada di logo Google, kita akan teringat bahwa itu adalah logo Google, bukan? Sama halnya dengan budaya perusahaannya. Masyarakat mengenal Google dengan budaya kerja yang santai namun produktif. Ini berbeda dengan perusahaan lainnya yang menerapkan banyak aturan ketat. Berikut merupakan 3 bagian dari corporate identity. Yang pertama, visual atau desain, mulai dari kebutuhan logo, seragam, tulisan, bahkan bentuk bangunan. Yang kedua adalah communication, seperti advertising dan public relation. Yang ketiga adalah behavior, seperti nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan, dan peraturan perusahaan. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu perbedaan logo, corporate identity dengan branding? Di postingan selanjutnya, aku akan membahas tentang perbedaan marketing, advertising dengan branding. Jangan lupa share video ini kepada teman terdekat, khususnya bagi mereka yang sedang merintis bisnis atau memulai bisnis. Tentu ini akan sangat bermanfaat buat mereka untuk membangun branding bisnis mereka sehingga meningkatkan produktivitas bisnis mereka.